insya Allah kewenangan akan diberikan kepada kita, sehingga semua yang menjadi harapan yang terpampang di ruangan ini, insya Allah harapan itu bisa dijadikan kenyataan. Apakah ikhtiar melakukan perubahan itu akan menghadapi tantangan? Sudah menghadapi tantangan. Di Gorontalo alhamdulillah tempatnya bisa dipakai dengan benar. Ya, alhamdulillah di Gorontalo tempatnya pakai benar. Keramat alhamdulillah enak dipakainya. Di tempat lain kadang-kadang besok mau dipakai, sudah dicabut dari ini. Banyak sekali tantangan, belum lagi nanti fitnah-fitnahnya. Siapa yang melakukan itu semua? Bapak sekalian, hari ini banyak orang yang merasakan manfaat dari sistem yang korup. Petani, tadi saya ngobrol dengan petani, harga jualnya murah, sampai di pasar dan rumah tangga mahal. Betul kan? Apa itu singkong, apa itu beras, apa itu jagung, harga jual di petani murah. Tetapi harga di rumah tangga mahal. Di tengah-tengahnya ada mafia. Ada rentetan orang-orang yang bekerja menggeruk keuntungan tanpa pernah bercocok tanam, tanpa pernah bekerja pertanian. Ketika kita sampaikan akan melakukan perubahan, akan membasmi itu semua, mereka tidak tinggal diam. Mereka bekerja menghambat usaha kita. Mari kita hadapi sama-sama usaha mereka. Siap berjuang bersama, siap menghadapi mereka, siap untuk melibas mafia-mafia itu semua, siap jangkau semuanya. Karena itu sekalian, perjuangan ini bukan perjuangan yang ringan. Karena kita menghadapi kekuatan-kekuatan yang tidak menginginkan perubahan. Sementara kita tahu bahwa perubahan ini bukan tentang satu orang, perubahan ini bukan tentang satu partai, ini bukan tentang satu koalisi. Perubahan ini adalah tentang nasib masa depan keluarga-keluarga kita di seluruh Indonesia. Saya berikan ilustrasi Bapak sekalian. Kenapa perjuangan ini rutenya rumit? Saya hari ini dapat amanat dari 3 partai pengusung dan 1 partai pendukung. Apa amanat itu? Dimulai dari Partai Nasdem. Tahun 2022, Partai Nasdem memutuskan untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta. Saat itu saya di minggu terakhir bertugas sebagai gubernur. Ketika Partai Nasdem mengusung, maka itu adalah sikap partai yang berbeda dengan 5 tahun sebelumnya. Sebelumnya, Partai Nasdem tidak mengusung Gubernur Jakarta, mengusung lawannya. Dan bertahun-tahun Partai Nasdem mengkritik Gubernur Jakarta. Metro TV-nya juga kritik Gubernur Jakarta. Betul tidak? Iya, yang Nasdem pada tahu semua tuh. Betul tidak? Dan begitu banyak fitnah ditempelkan, begitu banyak hoax ditempelkan. Tapi yang menarik, di Partai Nasdem mereka kemudian melakukan pengecekan, verifikasi. Apakah itu kabar yang sebenarnya atau itu hoax? Dan apa yang terjadi? Mereka menemukan bahwa itu semua adalah kebohongan yang diciptakan, yang digaungkan. Dan tidak banyak dari partai dan pimpinan partai yang berani mengambil keputusan kita dukung orang yang dulu tidak didukung. Dan kemudian mendukung untuk menjadi calon. Dan sesudah itu Partai Nasdem mengalami begitu banyak ujian dan cobaan. Betul tidak? Tidak perlu dijelaskan di sini, bukan? Tidak perlu dijelaskan. Langsung menghadapi tantangan ujian.
Kalau PKS sudah dari dulu dihadapi dengan ujian dan tantangan. Betul, ya kan? Dan ketika PKB bergabung, gantian PKB dapat tantangan. Iya, Gus Imin itu mau deklarasi hari Sabtu, hari Jumat malam terima panggilan dari KPK. 12 tahun tidak pernah dipanggil. Tahu begitu mau deklarasi, panggilan. Baik sekalian, ini adalah rute perjuangan. Kalau partai-partai itu mau nyaman, buat apa mengusung dan berhadapan dengan problem-problem seperti ini? Mereka memilih rute yang tidak mudah. Mereka memilih rute perjuangan. Mereka memilih rute perubahan. Karena mereka menyadari bahwa ini bukan tentang satu orang. Ini bukan soal partai, ini soal masa depan kita semua. Karena itulah, kami sekalian yang berkumpul di sini boleh merasa percaya diri. Kami bukan bagian dari yang sekedar rebutan kekuasaan. Kami bagian yang mau melakukan perubahan. Dan untuk melakukan perubahan kita memerlukan kemenangan. Itulah yang mau kita perebutkan. Karena kita punya niat mulia untuk melakukan perubahan. Karena itu kita membutuhkan kemenangan. Dan karena itu kita bekerja bersama mengikhtiarkan kemenangan itu. Insya Allah dengan kemenangan yang nanti diberikan, kita akan lakukan perubahan besar-besaran di negeri kita ini. Berapapun putarannya, yang penting kemenangannya nanti kita dapat. Betul? Sekarang kita di kota Gorontalo. Kami tadi sampaikan, ini adalah kawasan yang sangat potensial untuk pengembangan kegiatan pertanian. Di sini potensi pertanian itu lengkap. Ada pertanian tradisional, ada perkebunan, ada kehutanan, semuanya sektor pertanian. Karena itu kami memasukkan 1 dari 40 kota yang akan di-upgrade adalah Gorontalo. Kita tidak ingin pembangunan hanya dilakukan di satu lokasi dengan besar-besaran menjadikan kota yang hebat, tapi kota-kota yang lain dilupakan dan ditinggalkan. Kita ingin meratakan pembangunan Indonesia. Lebih dari 40 kota akan kita bangun bersamaan. Kita upgrade kotanya. Dan Gorontalo insya Allah menjadi kota agropolitan Indonesia. Kota agropolitan. Sebuah kota yang menopang kegiatan pertanian. Sebuah kota yang bisa meningkatkan nilai tambah dari pertanian. Dan itu artinya kita dorong potensi itu sebesar-besarnya dengan didukung oleh pemerintah pusat. Jadi jumlah anggaran yang kita miliki terbatas. Kita tidak ingin dilakukan di satu kota. Karena itu saya katakan bukan masalahnya IKN, masalahnya anggaran kita terbatas. Lebih baik kita bangun banyak kota supaya terjadi pemerataan. Setuju? Jadi keinginan perubahan kita ini bukan keinginan perubahan yang di awang-awang, tapi keinginan perubahan yang konkret, yang nyata. Dan ikhtiar ini kalau melihat suasana sejak pagi sampai sekarang, rasanya Gorontalo akan menjadi bagian dari gelombang kuat perubahan Indonesia. Siap di sini memenangkan perubahan. Namanya siapa? Wakilnya siapa? Jangan amin. Wakilnya Muhaimin. Dan kalau kampanye juga jangan bilang pilih amin. Nanti orang itu warga datang ke TPS nyari mana si amin, nggak ada namanya. Ya. Jadi namanya Anies, wakilnya Amin, singkatannya Amin. Jadi Amin itu singkatannya. Jangan Amin. Terus saya juga sering kali Pak Amin, apa kabar Pak Amin?
kapan saya ganti nama, dia bilang. Ya, namanya Anies, singkatannya Anies. Iya, dan akhirnya ini bisa dipanggil Abah pula. Iya. Iya. Pokoknya gini lah, apapun namanya yang penting nanti nomor. Dan ibu sekalian, perjuangan kita ini bukan perjuangan yang insya Allah perjuangan bukan yang sia-sia. Ini insya Allah perjuangan yang akan menghasilkan perubahan yang dahsyat. Bahkan 2 hari kemarin saya terharu sekali melihat di Twitter ada gerakan nazar. Betul ya? Ibu termasuk. Bayangkan orang-orang berbondong-bondong memiliki nazar. Nazar akan melakukan kebaikan jika Amin menang. Betul tidak? Artinya apa? Artinya ada sebuah gerakan perubahan, bahwa kemenangan itu bukan sekedar kemenangan pemerintahan, tapi kemenangan itu adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia untuk menularkan kebaikan bagi sesama bangsa Indonesia. Itu dahsyat. Saya bilang yang namanya kebaikan itu menular. Dan medium yang menularkannya namanya keikhlasan. Dengan adanya keikhlasan, kebaikan itu menular ke banyak tempat. Insya Allah dari ruangan ini menular ke seluruh masyarakat Gorontalo. Dari seluruh masyarakat Gorontalo menular ke seluruh Sulawesi dan menular ke seluruh Indonesia. Dan saya dengar hadir juga di sini dari Sulawesi Utara itu datang bersama kita di sini. Betul ya? Ibu dari Manado datang. Luar biasa datang berkumpul di sini. Insya Allah gerakan kita ini benar-benar akan makin meluas. Ibu-ibu sekalian, saya ingin sampaikan kepada semua bahwa perjuangan kita tinggal 1 bulan. Saya minta kepada semua, siapkah untuk menjangkau keluarga besar? Siap menjangkau seluruh tetangga? Siapkah menjangkau siapa saja yang ditemui? Katakan kepada mereka pertanyaan sederhana. Pertanyaan sederhana. Apakah biaya hidup sekarang murah? Apakah beras murah? Apakah biaya sekolah murah? Apakah biaya haji yang murah? Apakah kesehatan murah? Kalau jawabnya semua mahal, maka kita perlu ajak semua untuk melakukan perubahan dengan pertanyaan sederhana itu. Dengan pertanyaan itu semua akan berpikir, iya, kita harus perubahan. Bila ini didiamkan terus, maka rakyat akan terus menderita. Karena itulah kita milih melakukan perubahan. Dan buat sekalian yang berkumpul di sini, saya ingin sampaikan kepada semua rasa terima kasih. Karena ibu bapak memilih hadir. Ini hari Senin, hari kerja, dan ibu bapak memilih untuk ikut bersama-sama dalam perjuangan perubahan di Gorontalo. Sekarang saya minta kepada semuanya, keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya. Duduk dulu. Keluarkan HP-nya dulu. Keluarkan HP-nya. HP-nya dikeluarin. Siapin kameranya. Buka kameranya. Siapkan kameranya. Udah siap. Nyalakan kameranya sekarang. Yuk, rekam sama-sama. Saya ingin sampaikan pesan, rekam pesan ini. Rekam pesan ini, ibu bapak boleh merekam wajah ibu sendiri, bapak ibu sendiri. Tapi rekam suara saya di sini. Oke, wajah ibu bapak. Direkam. Ya. Hari ini tanggal 8 Januari 2024. Kita semua berkumpul di Gorontalo. Semua yang hadir di tempat ini bukan penonton perubahan. Yang hadir di tempat ini adalah pejuang-pejuang perubahan untuk Indonesia adil dan makmur.
Ibu dan Bapak yang hadir di sini adalah orang-orang yang memilih untuk bagian dari pendorong perubahan. Bisa diceritakan kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada anak cucu, bahwa di saat Indonesia berada di persimpangan jalan, maka ibumu, ayahmu, kakekmu, nenekmu bukan menjadi penonton, tetapi menjadi yang terdepan untuk melakukan perubahan di Indonesia. Rekaman ini menjadi bukti bahwa saya hadir di tempat ini. Saya berjuang bersama-sama. Kita semua berada di sebuah gerakan untuk memastikan Indonesia adil makmur untuk semuanya. Di Gorontalo kita berkumpul, tapi semangatnya akan menular ke seluruh Indonesia. Kita ingin memastikan negeri ini tetap menjadi negeri hukum, bukan negara kekuasaan yang hukumnya ditegak-teguk oleh pemegang kekuasaan. Sebuah negeri yang akan memerangi korupsi dengan tuntas, sebuah negeri yang akan memastikan kebutuhan pokok warganya terjangkau. Karena itulah kita berkumpul di sini, dan insya Allah ikhtiar kita hari ini akan diantarkan kepada kemenangan. Rekaman ini menjadi bukti bahwa saya, kita, Anda bagian dari perubahan itu. Insya Allah bulan depan kita diantarkan kepada kemenangan. Sampaikan pesan ini kepada semua, bahwa yang berkumpul di sini mendorong perubahan. Jadikan rekaman ini catatan bersama kita. Sekarang mari sama-sama kita berdiri. Ayo berdiri semuanya. Semuanya berdiri sekarang. Ayo sekalian, semuanya berdiri. Saya akan mengajak semuanya kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Mari kita kirimkan pesan kepada semua bahwa kita yakin kita benar, karena itu kita tidak gentar untuk maju terus. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Maju Tak Gentar. Siap? Siap? Di hitungan ketiga ya. Maju tak gentar. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serta mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, menerkam terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Majulah, menang. Sekali lagi angkat tangannya. Majulah, menang. Sekali lagi. Majulah, menang. Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Insya Allah kemenangan dengan diantarkan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azhili zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah Allah memudahkan perjuangan kita. Insyaallah memudahkan pintu-pintu kemenangan kita. Insyaallah masyarakat Gorontalo selalu dalam keberkahannya.
akan dimudahkan perjuangannya. Kalau keluarga-keluarga yang menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, dan insya Allah keberkahan selalu mengiringi bangsa Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.